Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Sandy Tuardani dengan NIM 20041410041. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan modul seperti kemarin-kemarin, itu modul 5 dan 6. Untuk kali ini itu ada modul 5 dan 6 pada praktikum basis data 1. Jadi untuk modul 5 dan 6 ini soalnya yaitu studi kasus modul 5 dan 6 dengan scan kartu keluarga. Jadi kita akan menganalisis apa aja yang ada di kartu keluarga dan lampirkan pada lembar kerja. Oke. Lalu untuk soal-soalnya seperti modul-modul sebelumnya itu ada entity, atribut dan lain-lain seperti soal sebelumnya yang kita udah bahas sebelumnya di video-video sebelumnya. Oke. Kita langsung aja analisis apa aja yang ada di dalam KK tersebut. Apa aja entitinya, atributnya, lalu relasi yang menghubungkan antar entitinya, gitu. Oke. Nah, ini udah saya sediakan gambar dari KK kosong. Nah, untuk KK ini sendiri itu pastinya ada beberapa entiti di dalamnya dan atribut di dalamnya. Jadi untuk entitinya udah saya analisis, udah saya pikirkan matang-matang itu dan udah saya kerjain. Itu yang pertama itu ada kartu keluarga ini, semua ini. Nah, semua ini itu saya masukkan dalam satu entiti. Lalu ada agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, pendidikan, pejabat, status menikah, pekerjaan, hubungan keluarga, kelurahan, kabupaten, kecamatan, dan provinsi. Oke, untuk selanjutnya. Nah, itu untuk isi-isi di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya itu pada KK itu ada atribut seperti nick. Nick di sini. Nick di sini itu ada atribut nick, ada nomor KK di dalamnya. Terus ada nama individu, nama individu dalam kartu keluarga. Lalu ada alamat, terus tanggal lahir, lalu nama ayah, nama ibu, RT, RW, pos, nomor paspor, nomor kitab, nama kepala keluarga. Paspor, nomor kitab, nama kepala keluarga. Oke, situ dalamnya. Untuk agama itu seperti biasanya itu ada kode agama sebagai primary key, lalu nama agama. Untuk jenis kelamin itu ada kode jenis kelamin, kode JK itu sebagai primary key-nya, terus ada keterangan JK. Lalu untuk kewarganegaraan itu yang pertama ada kode NEC itu sebagai primary key-nya. Ini sebagai primary key. Oke. Sebagai primary key-nya. Ini ketnap, lalu ada ketnap. Terus pendidikan itu ada kode PEN itu sebagai primary key-nya. Terus ada nama pendidikan. Terus ada pejabat, ya pejabat itu di dalamnya itu ada NIP itu sebagai primary key-nya, terus ada nama pejabatnya. Lalu status menikah itu ada kode menikah sebagai primary key dan kode nikah. Lalu pekerjaan ada kode ker dan nama ker dan kode ker itu sebagai primary key-nya. Hubungan keluarga itu ada no HK, ada itu sebagai primary key-nya, lalu ada nama HK, terus kelurahan ada kode kel sebagai primary key, terus ada nama kel, kecamatan ada kode kecamatan sebagai primary key, dua nama kecamatan, terus kabupaten kode kabupaten sebagai primary key, dan kedua nama kabupatennya. Lalu provinsi itu ada kode provinsi sebagai primary key dan dua itu ada nama provinsi. Jadi itu untuk atribut dan entitinya. Jadi untuk penghubung dari entiti tersebut itu ada relationship-nya itu ada bernegara, berkelamin, menjalin, mendatangani, menganut, berpendidikan, berpasangan, bekerja, memiliki, mencakup, lahir di, dan tinggal di. Oke, lebih jelasnya di sini aja. Oke, dan saya udah buat gambar SQL-nya seperti ini. Nah, untuk relasi antar entitinya itu ada kewarganegaraan, bernegara kartu keluarga dengan one to many, hubungan keluarga menjalin kartu keluarga, ada one to many, terus jenis kelamin berkelamin
kartu keluarga berkelamin jenis kelamin itu one to many. Terus pejabat menandatangani kartu keluarga itu one to many. Terus kartu keluarga lahir di kabupaten, kartu keluarga tinggal di kelurahan, kartu keluarga bekerja di pekerjaan, kartu keluarga berpasangan dengan status menikah, kartu keluarga berpendidikan dengan pendidikan, terus kartu keluarga menganut agama. Nah, untuk kardinalitasnya udah saya tulis seperti ini semua. One to many. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Oke, mungkin ini penjelasan dari kardinalitasnya. Oke. Untuk ke RD ke struktur tabelnya. Nah, untuk RD ke struktur tabelnya itu saya udah bikin. Nah, untuk RD ke struktur tabel dari gambar RD tersebut untuk pembuatan manualnya itu seperti ini. Jadi ini udah ada seperti ini. Ada struktur tabel dari masing-masing entitinya. Dan untuk desainnya itu seperti ini. Oke. Dan ini foreign key-nya itu di kartu keluarga itu ada foreign key dari kode agama, kode CK, kode HK, kode NEK, kode GAR, kode PEN, NIP, kode nikah, kode kabupaten, kode GAL. Nah, untuk foreign key sebagai penghubungnya itu seperti ini. Oke, terus ada juga ini kode prof, kode teknik, terus kode kecamatan, terus kode mana? Terus kode kelurahan, kok ada satu lagi. Oke, mungkin itu. Oke, untuk struktur tabelnya seperti ini. Itu udah saya buat manual. Dan untuk pembuatannya itu seperti kayak video-video sebelumnya. Untuk pembuatannya kita di SQL, terus create table, terus penentuan primary key-nya, terus penentuan foreign key-nya, isi-isiannya apa aja yang di dalamnya, kayak gitu untuk penghubung di dalamnya. Oke, strukturnya itu jadi seperti ini. Oke, lanjut. Oke, itu udah. Nah, ini untuk script SQL-nya itu udah saya bikin seperti ini. Nah, seperti ini. Create tabel pada masing-masing entity-nya. Nah, ini untuk alter tabelnya. Alter tabel itu untuk pengubah tabel. Ini alter tabelnya itu saya kasih add foreign key. Jadi untuk menambahkan foreign key di dalamnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu yang JDM. Nah, untuk yang JDM itu udah saya bikin seperti ini. Nah, untuk JDM-nya itu sudah saya bikin seperti ini. Kalau proses pembuatan JDM-nya itu seperti pada video-video sebelumnya, itu pada modul 2 itu sudah saya jelaskan cara pembuatan JDM itu seperti apa. Nah, itu mungkin bisa dilihat. Jadi untuk modelan JDM-nya itu seperti ini, kartu keluarga itu dengan relasi antar entity-nya seperti itu. Oke, lanjut ke PDM-nya. Untuk generate ke PDM-nya itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita bisa Ctrl Shift lalu P, atau dengan tools kita pilih generate physical data model. Oke, lanjut ke PDM-nya. Nah, untuk ketika udah JDM kita masuk ke PDM. Nah, untuk yang kali ini kenapa kok nggak ada relasi, bertuliskan relasi di seperti yang kayak video kemarin. Jadi untuk video kemarin kenapa muncul relasi di pada entity, pada modelan seperti ini itu ada kayak muncul relasi di sininya. Oke. Kenapa kok muncul relasinya? Nah, itu karena kemarin itu ada many to many. Nah, untuk yang sekarang ini kan relasinya itu kebanyakan itu one to many semua. Nah, untuk itu makanya jadi tidak ada relasi yang muncul di sini. Dan untuk penghubungnya itu udah ada di dalamnya ini. Nah, untuk foreign key.
Nah, itu untuk tiap-tiap referensinya itu udah ditulis di sini. Itu. Oke, ini bentuk PDM-nya. Terus jika kita ingin mengenerate ke SQL, itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Itu masuk ke database, change current data DBMS, kita pastikan ke MySQL 5.0. Lalu ini pilih generate database atau Ctrl G juga bisa. Nah, ini untuk tempatnya itu kita taruh mana itu terserah kalian. Nah, terus ini file namanya itu dibuat seperti apa. Nah, ini terus pilih yang script generation ini aja. Jangan yang direct generation, karena kalau direct generation itu kita bikin sendiri. Jadi bikin formatnya itu sendiri. Kalau ini generation itu ngikut dengan script yang dibuat pada PDM. Seperti itu. Nah, untuk filenya udah saya buat. Ini modul 5 dan 6 SQL. Dan untuk modelan dari itunya modelan SQL dari CDM, PDM terus di-generate SQL itu seperti ini. Oke. Ya, yang pertama kita buat ya seperti biasanya, buat database-nya terlebih dahulu, lalu impor SQL yang udah kita buat tadi. Nah, kita buat database baru, terus impor database baru, gini contohnya, database baru kita misal terus apa gitu. Nah, lalu diimpor. Nah, ini pilih file, terus filenya yang akan diisi itu. Lalu tadi udah saya buatkan modul 56. Nah, untuk modul 56 itu seperti ini modelannya, seperti tabelnya. Nah, untuk desainnya, untuk modelan desainnya, nah itu seperti ini. Oke, terlihat sama seperti kita buat biasanya. Oke, seperti itu. Oke. Lalu CDM udah, PDM udah, terus generate SQL udah. Terus perbandingan dari kita buat biasa dengan CDM. Nah, untuk perbandingan dari penggunaan pembuatan biasa, pembuatan manual. Jadi di pembuatan manual itu seperti ini, dan desainnya itu seperti ini. Nah, terus pembuatan secara menggunakan CDM itu seperti ini, dan strukturnya itu seperti ini. Ini terlihat sama karena yang saya buat itu emang benar-benar sama. Jadi kalau menandakan keduanya itu sama, itu berarti database kita udah benar. Database yang kita buat itu udah benar. Jadi kenapa kemarin kok banyak kayak entity baru, tabel baru, itu karena relasinya yang many to many. Jadi mengakibatkan relasi tersebut membuat sebuah struktur tabel baru. Begitu. Perbedaannya seperti itu. Jadi tidak ada perbedaannya, seluruh struktur pada tabel dari pembuatan manual maupun CDM atau PDM keduanya itu sama. Oke. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kali ini dari modul 5 dan 6. Saya pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.